Hey sahabat keramat alam, how are you today? I hope you're good. Well, seperti biasa, channel ini akan menjadi tempat untuk kalian mempelajari tentang morfologi dan klasifikasi makhluk hidup serta fakta mengenai alam semesta. Siapa nih sahabat semua yang suka mengira-ngira bahwa akan turun hujan atau tidak? Ayo kita pelajari bersama. Hujan adalah cara turunnya butir-butir udara dari langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Hujan merupakan sebuah siklus dan akan terus seperti itu. Proses terjadinya hujan ada 3 tahap, yang dimulai dari proses penguapan atau disebut sebagai evaporasi. Yang kedua, proses pengembunan yang disebut sebagai kondensasi. Dan akhirnya, proses mencair, yaitu presipitasi. Proses penguapan adalah menguapnya air yang ada di permukaan bumi, baik dari daratan ataupun perairan. Penguapan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya suhu panas dari bumi akibat panas matahari. Uap air selanjutnya akan mengumpul menjadi awan di atmosfer. Ketika suhu semakin panas, maka semakin banyak udara yang menguap. Hal itu juga menjadi penyebab terjadinya hujan semakin deras. Setelah air laut menguap, kemudian terjadilah proses yang kedua, yaitu proses kondensasi. Ketika evaporasi naik ke atmosfer, kemudian mengembun. Proses ini menyebabkan terbentuknya partikel es yang sangat kecil. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk menjadi awan. Proses ini disebut sebagai koalesensi. Pada tahap tersebut, partikel es berukuran jari-jari sekitar 5-20 mm dan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per detik. Sementara partikel itu tidak akan jatuh ke bumi apabila kecepatan aliran udaranya lebih tinggi. Sahabat keramat alam, perbedaan suhu dan ketinggian awan di udara mempengaruhi uap air menjadi es. Suhu akan semakin dingin apabila awan terbentuk semakin tinggi pula. Uap air akan naik ke atas pada proses kondensasi karena terkena panas matahari. Setelah cukup dingin uap air naik, maka akan menjadi pengembunan yang akan nantinya berubah menjadi tetesan air. Namun, perlu dicatat bahwa air yang mengembun tidak semuanya akan membentuk awan. Hal itu dikarenakan sebagian air mengembun di dekat tanah, sebagian lagi naik menjadi kabut dan akan naik ke langit membentuk awan. Nah, sahabat keramat alam, proses terakhir adalah puncak pada proses terjadinya hujan yang disebut sebagai presipitasi. Presipitasi adalah pencairan butiran es di awan kemudian turun ke bumi menjadi titik-titik air hujan. Awan yang sebelumnya telah terbentuk bisa tertiup angin dan terbawa sehingga turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Posisi hujan yang sangat tinggi, tempat awan berada, udaranya sangat dingin, maka hujan akan turun menjadi salju atau es. Semakin turun dengan daratan, es tersebut akan mencair dan menjadi air hujan. Suhu akan semakin dingin saat semakin mendekat dengan daratan, kemudian mencairkan titik-titik es. Nah, sahabat keramat alam, ada yang tahu tidak awan apa yang mengandung hujan? Silahkan tulis di kolom komentar dan koreksi jawaban kalian ya. Yang pertama adalah awan altocumulus. Awan altocumulus merupakan keluarga awan sedang yang berbentuk pipih seperti gumpalan kapas dan terdiri dari butiran-butiran air dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Awan ini berbentuk kristal-kristal es. Bentuk antara satu awan altocumulus dengan yang lainnya tampak saling berkaitan dengan campuran warna putih sampai keabu-abuan dalam satu arena. Jenis awan altocumulus tersebar sangat teratur di langit dan bisa menyelimuti sebagian besar permukaan langit dalam satu arena tertentu.
kemunculan awan altokumulus bisa menjadi pertanda akan terjadinya hujan lebat dan disertai petir. Selanjutnya adalah awan altostratus. Awan altostratus adalah jenis awan sedang yang berbentuk lembaran dan sering terlihat seperti satu struktur berserat. Awan altostratus adalah salah satu jenis yang paling banyak mengandung butiran air dalam gumpalannya. Awan altostratus umumnya terbentuk pada sore hari dan hujan yang dihasilkan akan datang pada malam harinya. Hadirnya awan jenis ini bisa menimbulkan gerimis, hujan ringan hingga sedang, bahkan salju. Yang ketiga adalah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan keluarga awan perkembangan vertikal yang menjulang di ketinggian sekitar 500 hingga 1500 meter. Awan ini terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan cumulonimbus dapat menciptakan badai petir besar, hujan es, atau kilat. Awan cumulonimbus juga sering disebut sebagai awan yang berbahaya karena mengandung banyak sekali muatan listrik di dalamnya. Itulah sebabnya jenis awan ini sangat dihindari pada penerbangan pesawat terbang karena dianggap berbahaya bagi pesawat. Hal tersebut juga karena gumpalan awan ini sangat tebal dan bermassa berat, yang artinya memiliki butiran air yang lumayan berat. Yang keempat adalah awan nimbostratus. Awan nimbostratus adalah awan tanpa bentuk yang berada pada ketinggian rendah dan tidak menyebar, dan nimbostratus pracipitatio yang menyebabkan hujan deras. Namun, pada dasarnya awan nimbostratus ini menghasilkan hujan tanpa disertai petir. Selanjutnya adalah awan stratocumulus. Awan stratocumulus merupakan golongan awan rendah yang berbentuk gulungan dengan warna yang bervariasi, seperti abu-abu hingga putih cerah. Jenis awan ini memiliki bagian-bagian celah yang terang dari sinar matahari. Munculnya awan stratocumulus dapat mendatangkan hujan walaupun dalam jumlah sedikit. Yang terakhir adalah awan stratus. Awan stratus adalah keluarga awan rendah berbentuk kabut yang terdiri dari butir-butir air yang berada pada ketinggian di bawah 2 km. Awan stratus bisa berkembang menjadi awan nimbostratus yang akan mendatangkan hujan dan cuaca buruk. Dengan mengetahui jenis-jenis awan yang dapat menyebabkan hujan, siapapun bisa mengantisipasi datangnya hujan dan mempersiapkan payung. Well, sahabat keramat alam, ada yang sering melihat awan penyebab hujan. Apakah kalian khawatir saat melihat awan hitam seperti akan badai? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jika kalian merasa channel ini memberi informasi dan edukasi, beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Thanks for watching. Hopefully useful and educational. Bye bye.